This business is something we choose to do. What we do is all a choice. And forever I'm grateful to know Kim and her family and to know all of you because our job is not done yet. Ya, dan ini adalah satu pilihan yang kita lakukan di bisnis Jeunesse, adalah pilihan yang kita pilih, yang kita mau lakukan. Dan saya benar-benar bersyukur atas apa yang telah dilakukan oleh Kim. So thank you very, very much. Thank Jadi you. ini adalah pilihan saya. Terima kasih banyak. Thank you, Diamond Director Samson Lee. Beri tepuk tangan. Ya. Oke, yang terakhir ya dari negeri sendiri ya. Bagaimana kisahnya beliau jadi orang pertama yang membuka jalan dan akhirnya dia tekuni bisnis ini sekitar 2,5 tahun dan akhirnya menjadi seorang Diamond Director. Mari kita sambut ya Stefanus Sandi, Diamond Director dari Indonesia atau biasa kita kenal Pak Ivan. Semangat pagi. Pagi. Ini kita mau kerjain apa dia? Pak Ivan, ini baru, ini paling gampang bahasa Indonesia soalnya. Ya, kita tahu Anda adalah pekerja keras. Ya, saya ingat 2 tahun yang lalu, ya kita tidak seberuntung dengan sekarang. Waktu itu dengan Ibu Jenny, ya ada juga Tante Winnie di rumah dan di ruangan kerja. Di sini juga mungkin ada Pak Dedi. Kita 3-4 orang selalu terima tamu. Apa sih yang membuat Anda percaya bahwa Jeunesse Global itu akan mengubah kehidupan Anda? Padahal waktu itu belum ada sukses story, belum ada kantor, belum ada semuanya. Tolong cerita. Ya. Jadi memang untuk semua teman-teman di sini, kepercayaan itu memang awal. Kalau memang kita mau percayai harus datang dari diri kita sendiri. Dan memang proses untuk menjadikan kita percaya itu tidak instan. Dibutuhkan waktu dan usaha keras oleh upline saya yang luar biasa, Ibu Jenny Prasetyo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk membuat saya yakin dan percaya bahwa bisnis Jeunesse Global ini adalah pilihan utama kalau saya mau merubah hidup saya dan kehidupan banyak orang yang akan terbantu lewat kendaraan bisnis yang luar biasa ini. Artinya saya tidak langsung menerima waktu itu. Jadi saya sudah tahu mengenai perusahaan ini dari satunya Bu Jenny, dan mungkin saya bilang lebih dari 30 orang menawarkan saya bisnis Jeunesse Global ini dari awal. Ya. Sebagai seorang profesional network marketing, artinya saya sudah berpengalaman di industri seperti ini lebih dari 13 tahun. Saya tahu bahwa yang terpenting terutama untuk pasar Indonesia adalah kesiapan dari perusahaan itu sendiri untuk benar-benar punya fondasi yang kuat untuk bisnis jangka panjang, bukan hanya di dunia tapi terutama di Indonesianya. Karena ini adalah bisnis kepercayaan. Kita nggak mungkin mempertaruhkan nama baik apalagi seorang Ibu Jenny. Seorang, ya saya bilang ya, istri konglomerat Indonesia, dia nggak mungkin mau namanya rusak. Sehingga saya percayanya saya pinjam akhirnya waktu hari pertama saya berjalan, Maret 2011 yang lalu, saya pinjam keyakinan beliau yang konsisten memfollow saya, baik beliau ada di luar negeri atau ada di Jakarta, selama 1 tahun penuh setiap bulannya hubungi saya. Dan saya tahu kalau dia sampai konsisten bertahun-tahun dari awal Jeunesse berdiri dan tidak pernah goyang keyakinannya dan komitmennya dan aura positifnya selalu dipancarkan. Saya percaya satunya karena beliau. Aplaus buat upline saya. Kemudian Ibu Jenny pun orang yang sangat smart. Jadi tidak hanya menggunakan leverage dari beliau, tapi dia langsung membuat koneksi
Jadi yang terpenting adalah how to connect-nya. Saya merasa nyaman dengan beliau, oke bisa kerjasama dibanding dengan 30 orang lainnya yang nawarin saya juga. Dan beliau sangat smart untuk mengkonek saya langsung dengan Ibu Winnie sebagai orang pertama yang juga menyebarkan bisnis ini ke Indonesia. Jadi beliau yang memperkenalkan Ibu Jenny dan juga diperkenalkan langsung meskipun waktu itu baru lewat telepon langsung dengan Mrs. Kim Hui juga. Ya. Jadi orang-orang itulah yang sangat berjasa untuk membuat saya mau melangkah karena yang paling berat adalah langkah awal kita untuk menapak kepada pilihan hidup kita. Karena kalau prinsip saya, sekali saya sudah menapak, saya harus selesaikan apa yang saya lakukan. Jadi ini memang tanggung jawab responsibility yang sangat besar. Karena bukan hanya menyangkut saya, tapi juga orang-orang yang percaya kepada kami. Jadi sekali lagi kesempatan ini saya ingin berterima kasih. Thank you very much, Kim. Ya. Thank you very much. Terima kasih banyak Ibu Jenny, Tante Jenny. Terima kasih banyak Tante Winnie. Dan juga tak lupa kepada seluruh tim member, ya, Junes, kita satu family, tim member yang dari awal sampai sekarang banyak mendukung kami, mendukung saya, mendukung Bu Jenny juga untuk kami sampai pada tahapan seperti sekarang ini. Terima kasih untuk semuanya. Oke Pak Ivan, ya. Jadi cerita bagaimana ya kita membangun perusahaan ini dari yang nggak ada dan sekarang ada dan mulai berkembang di Indonesia. Nah, Anda sebagai seorang pacesetter ya tentu Ibu Jenny yang pertama pionir. Tapi untuk mencapai peringkat Ruby, Emerald dan kemudian Diamond, ya Anda yang membuka jalan supaya di Indonesia ini bisa berkembang luar biasa. Apa kiat-kiat suksesnya, tip-tip suksesnya, dan pernah ada juga satu saat seperti yang dialami oleh Jason, ya, di mana untuk naik peringkat Anda ke Emerald, ke Diamond, ya, waktu itu membutuhkan waktu lebih banyak. Iya. Silakan Pak Ivan. Baik. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar kisah saya, jadi waktu awal saya berjalan itu sangatlah cepat ya. Artinya di bulan pertama saya mencapai peringkat Sapphire permanen, ya, dengan income yang kalau dibilang dibanding rata-rata Sapphire kebanyakan itu beberapa kali lipat, yaitu bulan pertama mungkin sekitar 70 jutaan, ya. Bulan kedua masih Sapphire permanen, tapi karena omset grupnya makin meningkat, ya itu di atas 100. Dan bulan ketiga mencapai Ruby Director, waktu itu salah satu Ruby Director tercepat di dunia, dengan income di atas 200-an, ya. Kemudian Emerald pun cukup cepat dalam waktu 6 bulan, dan memang intinya saya skip dulu sampai 6 bulan. Dalam 6 bulan itu proven, terbukti bahwa saya dapat income di atas 1 miliar ya dalam 6 bulan pertama. Kenapa? Karena saya tahu caranya, dan saya juga dibimbing langsung oleh mentor nomor 1 dunia. Dan seperti yang tadi para mentor saya, para Diamond berbicara, mereka selalu mendengarkan. Jadi kami selalu mendengarkan apa yang dikatakan mentor nomor 1 tanpa komplain, tanpa argue. Tidak bisa kita beralasan, wah saya juga punya cara, saya punya sistem sendiri, saya udah ngerti, nggak usah diajarin. Tidak bisa. Jadi kita memang harus humble, harus low profile. Jadi meskipun Anda punya pengalaman, meskipun saya punya pengalaman 13 tahun di industri ini, saya baru menyadari bahwa ada satu hal yang harus dimiliki benar-benar untuk kita bisa next step, naik ke next level. Jadi dari Emerald, saya butuh waktu 18 bulan, sama seperti Mr. Jason, ya sama seperti Mr. Jason, saya menyadari bahwa hal yang kurang
di saya adalah ego. Betul. Jadi begitu saya menanggalkan ego saya mulai rangkul para tim member yang memang mau plug into the system, dan mereka merespon untuk sama-sama maju, dan kita membuat satu pergerakan besar di samping memang promo-promo yang sangat mendukung. Jadi apapun promo atau event yang ada, kami selalu sharingkan dan promokan secepat mungkin. Dan orang-orang yang memang bisa melihat ke depan adalah orang-orang yang bisa melihat visi yang dimana orang lain belum lihat, mereka sudah lakukan. Di saat orang lain baru lakukan, mereka sudah berlari. Ya kan? Di saat orang lain mulai berlari, mereka sudah di puncak. Jadi itulah prinsip yang selalu ada untuk orang-orang yang sukses. Mereka selalu bisa melihat peluang di saat orang lain belum melihat peluang yang sama. Mungkin saya bukan bermaksud untuk coaching pada hari ini, tapi intinya yang saya pelajari adalah kita perlu memiliki 3 hal yang utama untuk bisa sukses di bisnis Yunus ini. Pertama adalah mindset. Mindset yang sama, mindset untuk menjadi seorang pengusaha. Karena yang kita cari adalah partner bisnis yang memang punya visi jangka panjang. Kalau Anda punya tim member yang semua memiliki visi yang sama, saya jamin tim Anda tidak akan tiba-tiba muntaber. Tahu muntaber apa? Mundur tanpa berita. Karena visinya udah kuat. Mereka sudah tahu kemana mereka akan mengarah, kemana akan menuju. Whatever it takes, apapun yang terjadi, karena mereka punya why yang kuat, alasan yang sangat kuat yang membuat mereka pasti akan sukses. Mereka akan mencapai apa yang mereka akan tuju. Ya. Okay. Yang kedua, mungkin sedikit ya. Oke. Yang kedua adalah skill. Jadi Anda perlu lengkapin diri Anda dengan skill, ya, mengenai produk, mengenai bisnis dan lain sebagainya. Itu lewat training-training pelatihan. Yang ketiga adalah tools. Jadi meskipun skill Anda belum memadai karena terbantu oleh tools yang profesional, Anda pun akan bisa mencapai itu. Dilanjutkan dengan event to event. Maaf kalau kepanjangan ya. Enggak apa-apa. Satu yang terakhir Pak Ivan, ya. Satu yang terakhir, Anda sudah menjadi diamond, ya. Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan atau diimpikan, ya. So what next? Apa hal selanjutnya yang Anda ingin lakukan? Kenapa sih masih, ya, bekerja keras sedemikian rupa, ya, melakukan banyak hal tanpa berhenti di bisnis Yunus Global? Ya. Jadi tujuan saya pada awalnya memang saya ingin mendapatkan residual income dari bisnis yang luar biasa ini, ya, karena lewat teman ke teman kita bisa melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan kalau kita sendirian. Nah, saya juga berpikir saya harus segera secepat mungkin untuk sukses. Artinya saya berkejaran dengan yang namanya percepatan, karena banyak orang itu, kebanyakan ya, saya bilang orang-orang itu menunggu bukti, bukan mau menjadi pembukti. Makanya kenapa banyak orang sukses itu hanya segelintir dibanding orang-orang yang akhirnya menjadi pengikut atau follower. Ya, jadi prinsipnya adalah bagaimana caranya Anda bisa melihat peluang ini dan bisa menyebarkan bisnis ini, keyakinan Anda kepada siapapun. Ya, itu dia. Oke, terima kasih buat Diamond Director Pak Stefanus Sandi dari Indonesia. And please stand up all the diamonds. Thank you very much for the sharing. And then pengumuman sebelumnya, habis ini kita akan ada coffee break ya selama 15 menit sebelum untuk dilakukan sesi berikutnya. Terima kasih, beri tepuk tangan. Mereka boleh turun ke bawah panggung, please. You can may sit ya.